Ini kita lanjutkan lagi nih jamaah nih. Aku harus tanya sama Ustadz Syam. Apa tuh? Ustadz, benar nggak sih untuk beberapa orang atau wanita ya, wanita itu ada yang dikasih sama Allah itu firasat untuk bisa apa ya, merasakan atau apa ya, tahu gitu adanya kematian orang-orang yang dia sayang gitu Ustadz Emang Syam. pernah kayak gitu? Aku belum sih. Aku kan Subhanallah. laki-laki ya bener. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Tabi Ustadz. guruku Ustaz Maulana Ustaz Lulung, Mas Soni, istriku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya firasah yang seperti ini pun kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah kami mendapati ada orang-orang yang menceritakan tentang firasatnya tentang orang yang meninggal itu sebelum meninggal. Jadi rata-rata menceritakan itu kalau udah meninggal. Jadi kalau udah meninggal baru mereka ngomong, oh pantas aja kemarin tuh Oh tiba-tiba dia iya rajin ke betul. masjid Iya. gitu. Pantas aja kemarin tuh tiba-tiba dibagi-bagiin bajunya. Pantas aja kemarin tuh dibagi-bagiin dihapus-hapusin postingan-postingannya. Pantas aja kemarin tuh langsung di private itu Instagramnya segala macem kan, sosial medianya. Langsung dihapus akunnya. Oh ternyata seminggu kemudian dia meninggal dunia, ya Allah itu ternyata ini. Jadi bukan firasat sebelum meninggalnya, tapi setelah meninggal dunia baru mereka menduga-duga. Maka apa yang harus kita lakukan? Subhanallah, harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang hari kiamat, padahal Nabi loh, Nabi juga nggak menjawab gitu. Karena ada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang memang kita manusia tidak pernah mengetahui. Termasuk diantaranya ajal, bagaimana kita meninggal, di mana kita akan meninggal dunia, dan kapan kita meninggal dunia, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Memang ada tanda-tanda kematiannya. Memang ada tanda-tanda ajal itu akan menjemput. Misalnya dalam beberapa kitab disebutkan 40 hari sebelum akan merasakan ini, 100 hari sebelum akan merasakan ini, 7 hari sebelum, dan hari hanya mereka akan merasakan. Namun biasanya yang menyadarinya hanyalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang firasat, Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i rahimahullah pernah yang namanya belajar yang namanya kutubul firasah. Jadi beliau berangkat ke Yaman. Akhirnya setelah mempelajari, menguasai kitab ini, beliau pun pulang. Sepanjang perjalanan semua yang dipelajari dalam kitab itu ternyata benar. Melihat orang berfirasat seperti ini, beliau langsung benar tebakannya. Ketika melihat orang ini, benar lagi tebakannya. Hingga bertemu dengan orang yang terakhir. Ketika bertemu dengan orang yang terakhir, dijamu beliau, disuruh masuk ke dalam rumahnya. Bahkan saking baiknya, pertama kali Imam Syafi'i melihat, wah ini kalau dalam kitab ini orang ini nggak baik nih. Nggak baik akhlaknya. Tapi ternyata salah besar. Dijamu beliau, disuruh masuk ke dalam rumah, diberikan hidangan yang terbaik. Bahkan disuruh nginep. Nginep aja sini, nanti anakku kuusir. Anaknya pun diusir dari kamarnya supaya Imam Syafi'i bisa tertidur di dalam kamar anak di si pemilik tuan rumah. Langsung kata Imam Syafi'i, sepulang dari sini saya akan membakar kitab-kitab ini. Karena menurut saya tidak ada yang benar dalam kitab firasat ini. Apa yang terjadi setelah berfirasat demikian dan salah tebakannya, setelah mau pulang kata tuan rumahnya, bayar. Disuruh bayar. Ternyata disuruh bayar setelah pulang. Kamu telah nginap di rumahku 3 hari 3 malam, kau makan di sini. Segini biayanya. Aku telah mengusir anakku dari kamarnya. Kau bisa nginap di kamarnya. Segini biayanya. Subhanallah. Maka dari itu kita nggak pernah juga boleh untuk meremehkan yang namanya firasat. Namun yang lebih penting daripada itu, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang kita tidak ketahui apa yang terjadi setelahnya. Wallahu taala alam. Masya Allah, tetap berhusnuzon ya Ustadz Syam ya. Berhusnudzon. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Sama-sama. Semoga bisa menjadi ilmu yang baik buat kita semua jamaah yang ada di rumah. Nah, sekarang